Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas ekonomi kelas 11. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi baru, yaitu ketenaga kerjaan. Di dalam bab yang baru ini kita akan belajar tentang 3 poin. Yang pertama adalah tentang konsep dari ketenaga kerjaan. Yang kedua tentang masalah-masalah ketenaga kerjaan. Dan yang ketiga adalah masalah upah. Nah, apa manfaat mempelajari materi ini? Perlu kalian ketahui bahwa negara kita memiliki sumber daya manusia dengan jumlah yang sangat banyak, di mana jumlah sumber daya manusia itu tidak semua bisa tertampung di dalam lapangan pekerjaan, sehingga muncullah adanya pengangguran. Nah, pengangguran ini bisa menjadi masalah sosial di masyarakat. Oleh karena itu, materi ini juga sangat penting agar kita dapat memahami kondisi negara kita, khususnya dalam mengatasi masalah-masalah pengangguran. Mohon disimak dengan baik. Ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, ketenaga kerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk masyarakat. Menurut ILO, International Labour Organization, tenaga kerja adalah penduduk usia kerja yang berusia antara 15 sampai 64 tahun. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 99, angkatan kerja adalah penduduk usia kerja, yaitu usia 15 tahun atau lebih yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Nah, bekerja itu sendiri adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dengan lama bekerja paling sedikit 1 jam secara terus-menerus dalam seminggu, termasuk juga orang-orang yang mendapatkan upah. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita lihat piramida angkatan kerja ini menempati ukuran yang sangat besar di dalam masyarakat. Ya, di dalam UU Nomor 20 Tahun 1999, tenaga kerja adalah penduduk yang dianggap sanggup bekerja. Nah, anak-anak dan lansia, yaitu yang berusia di bawah 15 tahun atau di atas 64 tahun, ini termasuk kategori bukan tenaga kerja. Di dalam pengertian tenaga kerja, ada istilah angkatan kerja, yaitu kelompok tenaga kerja dengan usia 15-60 tahun yang bekerja. Nah, ada juga bukan angkatan kerja, yaitu kelompok tenaga kerja yang tidak bersedia walaupun sebenarnya bisa bekerja. Nah, angkatan kerja ini terbagi menjadi pekerja, yaitu yang sudah mendapatkan pekerjaan, dan pengangguran, yaitu angkatan kerja yang belum mendapat pekerjaan. Pekerja sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pekerja penuh dan setengah menganggur. Pekerja penuh adalah tenaga kerja yang memenuhi kriteria lama bekerja minimum 40 jam per minggu, sementara yang setengah menganggur tidak memenuhi syarat tersebut. Nah, di dalam angkatan kerja ini pastinya butuh namanya kesempatan kerja, yaitu ketersediaan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Nah, otomatis kita harus melihat kondisi apakah kesempatan kerja ini bisa lebih besar daripada jumlah angkatan kerja. Apabila kesempatan kerjanya lebih sedikit, maka akan terjadi pengangguran karena angkatan kerja tidak dapat tertampung. Sebaliknya, jika kesempatan kerjanya lebih besar daripada jumlah angkatan kerjanya, maka pengangguran akan
bisa dikatakan dapat berkurang. Nah, di Indonesia sendiri, jumlah kesempatan kerja lebih sedikit daripada jumlah angkatan kerja. Sehingga di Indonesia muncul pengangguran yang diakibatkan karena ketidaktersediaan lapangan pekerjaan. Nah, untuk mencari angka tingkat partisipasi angkatan kerja, kita dapat menggunakan rumus jumlah angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja dikalikan dengan 100%. Untuk contoh soalnya akan dibahas di video selanjutnya. Selanjutnya, apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesempatan kerja? Ada 3 hal. Yang pertama adalah tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan, dan tingkat keterampilan serta keahlian. Yang kedua adalah lapangan kerja yang tersedia dan kebutuhan dari tenaga kerja. Selanjutnya yang terakhir adalah komposisi umur dan jumlah penduduknya. Untuk klasifikasi tenaga kerja, yang pertama ada berdasarkan keahlian. Apa saja jenis klasifikasi tenaga kerja berdasarkan hal tersebut? Yang pertama, ada tenaga kerja terdidik, yang merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang tertentu melalui pendidikan. Contohnya ada guru, dokter, akuntan, pengacara, dan sebagainya. Kemudian ada tenaga kerja terlatih, yang merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian berdasarkan latihan dan pengalaman. Contohnya ada tukang jahit, salon, montir, dan sebagainya. Dan kategori yang terakhir adalah tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik, yang keduanya tidak memerlukan pendidikan ataupun latihan. Selanjutnya yaitu tenaga kerja berdasarkan sifat kerjanya. Ada 2. Yang pertama yaitu tenaga kerja jasmani, yang merupakan tenaga kerja yang kegiatannya ini lebih banyak menggunakan atau mengandalkan tenaga fisik. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melihat montir dan lain sebagainya. Kemudian ada tenaga kerja rohani, di mana tenaga kerja ini kegiatannya lebih banyak menggunakan ide, kemudian pemikiran, ya. Contohnya adalah manajer, kemudian supervisor dan sebagainya. Selanjutnya yaitu tenaga kerja berdasarkan hubungannya dengan produk. Terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja yang kegiatannya berafiliasi dengan produk secara langsung atau dia berkegiatan langsung untuk membuat produk. Contohnya adalah chef. Kemudian ada tenaga kerja tidak langsung, di mana tenaga kerja jenis ini adalah tenaga kerja yang kegiatannya tidak langsung membuat produk. Contohnya ada kasir ataupun manajer. Kemudian ada masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Di Indonesia kita dapat melihat ada masalah-masalah ketenaga kerjaan yang belum selesai hingga saat ini. Ya, apa sajakah itu? Yang pertama adalah rendahnya kualitas tenaga kerja, di mana tenaga kerja di Indonesia ini salah satunya menjadi tenaga kerja yang memiliki produktivitas yang rendah. Selain itu di Indonesia, kita juga dapat melihat tingginya tingkat pengangguran.
Hal ini dapat dilihat dari data yang selama ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, di mana tingkat pengangguran masih berkisar di atas 5%. Kemudian persebaran tenaga kerja yang tidak merata, di mana jumlah tenaga kerja lebih banyak berada di Pulau Jawa dibandingkan pulau-pulau yang lain. Begitu pula dengan kesempatan atau lapangan pekerjaannya yang jauh lebih banyak berada di Pulau Jawa. Sehingga ada permasalahan yang lain, yaitu jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Hal inilah yang menyebabkan munculnya pengangguran. Maka, terdapat upaya dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Tenaga kerja Indonesia harus memiliki kualitas yang tinggi agar dapat bersaing di bursa kerja di dalam dan luar negeri. Apa yang sebaiknya pemerintah dan pihak swasta lakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia? Nah, hal ini bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama ada dari sisi pemerintah dan yang kedua ada dari sisi swasta. Untuk pemerintah itu sendiri, yang pertama dapat mendirikan pusat latihan tenaga kerja atau nama lainnya Balai Latihan Kerja BLK secara optimal. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Kenapa? Karena penyelenggaraan pendidikan bertujuan membekali atau menambah keahlian, keterampilan, dan pengetahuan seseorang. Dan tingkat pendidikan dapat mempengaruhi tinggi rendah kualitas seorang tenaga kerja. Yang ketiga yaitu mengadakan penelitian untuk memberikan keterampilan tenaga kerja. Hal ini bisa menjadi perencanaan strategis agar mutu atau kualitas yang diharapkan dapat menjadi optimal. Baik, selanjutnya kita dapat melihat upaya peningkatan kualitas tenaga kerja dari sisi pihak swasta. Apa sajakah itu? Yang pertama, pihak swasta dapat membuka kesempatan magang. Pemagangan ini dilakukan sesuai keterampilan dan keahlian peserta magang dan kebutuhan dalam dunia kerja, di mana pemagangan ini merupakan latihan kerja langsung di tempat kerja, dengan tujuan meningkatkan pengalaman dan profesionalisme yang dibentuk melalui latihan kerja. Kemudian, pihak swasta dapat mengadakan seminar atau workshop tentang pekerjaan, bahkan bisa melakukan sertifikasi profesi tenaga kerja, di mana di dalam seminar-seminar ini akan diberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan mutu dan kualitas dari tenaga kerja. Selain itu, juga dapat meningkatkan pemberian gizi dan kesehatan melalui program-program CSR yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan swasta kepada masyarakat. Sudah banyak contoh yang dapat kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari atau dapat kita temukan di masyarakat. Contohnya adalah perusahaan swasta yang memberikan program-program bantuan sosial. Nah, bagaimana upaya peningkatan kualitas tenaga kerja dari pihak individu? Yang pertama, kita dapat membekali diri dengan kemampuan dan keterampilan sesuai dengan yang dibutuhkan di lingkungan kita saat ini. Hal ini agar tidak terjadi kesenjangan antara kesempatan kerja dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Kemudian, kita juga dapat menanamkan jiwa wirausaha, di mana ketika tenaga kerja memiliki jiwa wirausaha itu sendiri, tidak hanya bergantung kepada
lapangan pekerjaan yang ada, tapi juga dapat menjadi pencipta lapangan pekerjaan. Nah, apabila kesempatan kerja ini lebih kecil daripada tenaga kerja itu sendiri, yaitu jumlahnya, maka akan terjadi pengangguran. Ada beberapa jenis pengangguran. Yang pertama di sini ada pengangguran atau unemployment berdasarkan penyebabnya. Yang pertama yaitu pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan perubahan struktur dan kecorak kegiatan ekonomi sebagai akibat perkembangan ekonomi. Contohnya adalah perubahan struktur ekonomi dari agraris menuju industri, di mana pendirian industri padat modal dapat menggantikan peran tenaga manusia dalam proses produksi. Selain itu, perubahan struktur ekonomi dapat menyebabkan tenaga kerja tidak siap untuk beralih profesi, sehingga pengurangan tenaga kerja, kemudian ketidaksiapan hal ini dapat menyebabkan pengangguran struktural. Selanjutnya yaitu ada pengangguran siklis atau konjungtur. Pengangguran ini disebabkan adanya gelombang konjungtur atau perubahan naik turunnya perekonomian. Contohnya di tahun ini ya, ketika Indonesia mengalami resesi. Jika terjadi kelesuan atau kemunduran ekonomi, permintaan barang dan jasa oleh masyarakat akan menurun. Ketika permintaan masyarakat lesu, jumlah produksi akan dikurangi. Berkurangnya jumlah produksi menyebabkan banyak tenaga kerja menjadi tidak terpakai. Tenaga kerja yang tidak terpakai termasuk dalam pengangguran siklikal. Selanjutnya yaitu pengangguran friksional. Pengangguran friksional atau transisional, nama lainnya yaitu peralihan, terjadi karena adanya perpindahan tenaga kerja dari sektor yang satu menuju sektor yang lain, atau dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Pengangguran friksional ini disebabkan adanya keinginan pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik, menantang, dan menunjang karir. Kemudian ada pengangguran musiman, di mana pengangguran ini terjadi akibat pengaruh musim. Pengangguran musiman biasanya terjadi pada sektor pertanian akibat masa tunggu antara musim tanam dan musim panen. Selain itu, kita juga dapat menemukan pengangguran musiman di daerah pantai, ya, atau di sini banyak yang berprofesi sebagai nelayan, di mana ketika tidak ada atau tidak bisa melaut, ya, maka nelayan tidak bisa melakukan pekerjaannya. Kemudian ada pengangguran teknologi. Nah, karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan perusahaan berpeluang menggunakan teknologi modern dan canggih secara besar-besaran. Kondisi tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi sehingga berakibat banyak tenaga kerja tidak terpakai. Hal ini menyebabkan terjadinya pengangguran teknologi. Selanjutnya yaitu ada pengangguran sukarela, yaitu pengangguran yang terjadi akibat individu yang tidak mau mencari pekerjaan atau individu tersebut malas berwirausaha atau berusaha. Selanjutnya, kita akan membahas pengangguran berdasarkan sifatnya. Ada 3. Yang pertama yaitu pengangguran terbuka, yang kedua setengah menganggur, dan yang ketiga adalah pengangguran terselubung. Yang pertama ada pengangguran terbuka, yaitu pengangguran yang sifatnya benar-benar tak memiliki pekerjaan. Di mana pengangguran ini adalah bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Baik bagi orang yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja. Kemudian ada pengangguran setengah menganggur.
setengah menganggur adalah tenaga kerja yang bekerja di bawah jam normal atau kurang dari 35 jam seminggu. Di mana setengah menganggur ini ada yang sifatnya terpaksa dan ada yang sukarela. Dan yang terakhir adalah pengangguran terselubung, yaitu pengangguran yang sifatnya tidak bekerja maksimal, padahal sudah bekerja. Contohnya adalah jika di sebuah perusahaan ada tenaga kerja yang produktivitasnya baik, maka ini adalah tenaga kerja full ya. Kemudian ada juga tenaga kerja yang dia bekerja tapi tidak menunjukkan potensi optimalnya atau tidak produktif. Disinilah yang namanya pengangguran terselubung. Nah, untuk menghitung tingkat pengangguran terbuka atau TPT, di mana nantinya angka ini akan digunakan untuk mengetahui berapa jumlah pengangguran di negara kita, maka rumusnya adalah jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%. Untuk penghitungannya akan kita bahas di video selanjutnya. Dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Apabila tingkat pengangguran tinggi, maka nilai komponen upah juga akan semakin kecil. Hal ini disebabkan jumlah tenaga kerja lebih besar daripada lapangan kerja atau kesempatan kerja yang tersedia. Dengan demikian, nilai pendapatan nasional dan pendapatan per kapita juga akan semakin kecil. Apabila tingkat pengangguran tinggi, jumlah orang yang membayar pajak penghasilan juga akan semakin berkurang. Dampaknya, penerimaan negara dari sektor pajak juga akan berkurang. Dampak selanjutnya yaitu semakin lama orang menganggur, maka akan mengakibatkan beban psikologis yang harus ditanggung oleh individu tersebut juga semakin besar, yang akan mengakibatkan tingkat stres akan semakin tinggi. Jika tingkat stres semakin tinggi, maka dapat mengakibatkan atau berdampak pada perbuatan-perbuatan yang dapat memunculkan masalah-masalah sosial. Contohnya yaitu kriminalitas. Nah, apabila kriminalitas ini semakin banyak, nah ini juga berdampak semakin besar biaya sosial yang harus ditanggung. Dan ini mengakibatkan tingkat atau biaya keamanan menjadi semakin tinggi dan biaya peradilan atas peningkatan kriminalitasnya. Ada beberapa cara dalam mengatasi pengangguran. Yang pertama adalah dapat dilakukan perluasan atau peningkatan lapangan pekerjaan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan investasi dalam industri atau sektor usaha yang berbasis padat karya. Kemudian yang kedua juga dapat dikurangi urbanisasi atau arus masyarakat atau arus perpindahan dari desa ke kota. Contoh yang sudah dilakukan, program-program yang sudah bagus ya untuk meningkatkan kapasitas desa dalam menyerap tenaga kerja adalah One Village One Product, di mana di sini desa memiliki badan usaha tersendiri yang membuat produk khusus yang mencirikan dari desa tersebut. Kemudian juga dapat dilakukan penggunaan teknologi tepat sesuai padat karya. Ketiga hal tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Nah, ada cara-cara mengatasi pengangguran yang lebih spesifik, ya. Contohnya dalam rangka mengatasi pengangguran siklis, antara lain dapat meningkatkan daya beli masyarakat seperti pemberian bantuan langsung tunai. Atau pemerintah juga dapat membuka proyek yang bersifat umum seperti membangun jembatan,
irigasi, atau juga dapat memperluas pasar barang dan jasa. Selanjutnya yaitu cara mengatasi pengangguran struktural dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan, memindahkan tenaga kerja ke tempat yang membutuhkan, meningkatkan mobilitas tenaga kerja, dan mendirikan industri padat karya. Selanjutnya yaitu mengatasi pengangguran friksional yang diakibatkan adanya kesenjangan antara pencari pekerjaan dan juga yang menyediakan kesempatan kerja. Yang dapat dilakukan adalah mengusahakan informasi yang lengkap tentang penawaran kerja. Sesungguhnya pengangguran friksional ini tidak bisa benar-benar dihilangkan, tapi hanya bisa dikurangi. Contohnya yaitu pelaksanaan bursa kerja atau job fair. Kemudian mengurangi atau mengatasi pengangguran musiman, yaitu memberikan informasi lowongan kerja pada bidang lain, atau dapat juga memberikan pelatihan kepada tenaga kerja yang saat itu tidak memiliki pekerjaan karena belum memiliki keahlian, agar mereka dilatih untuk memiliki keterampilan sehingga dapat bekerja saat menunggu musim tertentu. Selanjutnya kita akan belajar tentang sistem upah di dalam ketenaga kerjaan. Tenaga kerja pasti membutuhkan upah atau gaji untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Gaji atau upah adalah hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan terhadap jasa pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja. Selanjutnya yaitu sistem upah. Apa itu sistem upah? Yaitu cara penyampaian hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan terhadap jasa pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja. Setiap pekerjaan yang dikerjakan secara profesional akan dihargai dengan upah yang sesuai. Tujuan pemberian upah di sini adalah yang pertama dapat menarik tenaga kerja yang berbakat agar bekerja di perusahaan atau mempertahankan tenaga kerja yang terbaik. Nah, apa saja jenisnya? Sistem upah menurut waktu terbagi menjadi 3, yaitu upah harian, upah mingguan, atau upah bulanan. Upah harian ini dapat dilakukan berdasarkan satuan hari, ya. Ada juga yang satuan jam. Upah mingguan berarti diberikan setelah tenaga kerja melakukan pekerjaan dalam seminggu. Upah bulanan maka satuannya adalah bulanan, di mana ketiga waktu tersebut dapat dijadikan satu di dalam sistem upah borongan. Sistem upah borongan ini adalah pembayaran upah yang dilakukan dengan kesepakatan di awal antara pemberi pekerjaan dan pekerja. Upah borongan ini digunakan untuk pekerjaan yang sulit dihitung dengan upah satuan. Ada juga upah dengan sistem bonus, yaitu upah yang diterima selain upah tetap. Di dalam sistem bonus bertujuan memotivasi pekerja agar bekerja lebih baik lagi. Kemudian ada upah sistem mitra usaha, yaitu pemberian upah dan tambahan upah berupa saham. Saham tersebut tidak diberikan kepada perorangan, tetapi organisasi pekerja di perusahaan tersebut. Demikian pembahasan materi ketenaga kerjaan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya. Jangan lupa untuk belajar dengan giat dan juga mengulang materi agar lebih paham. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.